contohkan kesederhanaan. Beliau nyatakan hal-hal yang memang manusiawi. Suatu kali beliau sudah berdiri di tempat posisi imam untuk salat subuh, sudah berkumandang qamat. Akan takbiratul ihram, tiba-tiba Nabi teringat tadi malam berjunub dengan Aisyah dan belum mandi. Yang cibayang terkedi tengku imu meno ka gedang itu no tengok, ya Allah berjunub walau mano ke. Apa yang terjadi? Paling-paling kita memilih jalan selamat gento imum saat, bukan KTV gento. Enggak berani kita mengakui junub. Tapi Nabi katakan kepada sahabatnya, makanakum antum, tunggu di sini sebentar. Nabi masuk ke kamar Ummul Mukminin Aisyah dan beliau mandi junub dengan 3 botol air ini. 4 botol air ini. Mandi Nabi 1 sak. 4 botol air ini, kita 4 botol itu baru cuci muka. Beliau basuh kepala, digosok-gosok. Beliau basuh muka, disampaikan air sekujur tubuh. Keluar dari kamar, wal ma'u yataqattaru min ra'sih, dan air itu masih menetes dari rambut Nabi. Enggak pakai hair dryer untuk semprot dulu biar kering. Air masih menetes dari rambut Nabi. Enggak ada seorang imam pun yang berani mencontohkan demikian. Yang menyuruh mana junub gelap betul boleh, baru ujak masjid. Yang menyuruh basah baca ikan buat basah lat yang dia mana pucak ni basah lat padahal tidak ada dosa. Justru basah rambut itu bekas ibadat. Karena hubungan suami istri yang sah pada waktu yang diizinkan, pada tempat yang diizinkan, itu adalah ibadat. Maka ketika sahabat-sahabat Nabi yang miskin datang berdelegasi, mereka komplain, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya sangat banyak mengumpulkan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka masih mampu bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kami jangankan lebih, cukup pun tidak ya Rasulullah. Nabi hibur hati para sahabat ini, diberikan motivasi. Awalaysa qad ja'alallahu fikum ma tasaddaquna bihi, bukankah masing-masing kalian ada potensi yang dapat disedekahkan? Fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertakbir, semua itu adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Sampai akhirnya Nabi katakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan ketika kalian bersenggama dengan istri kalian, itu pun sedekah. Sedekah aja ya. Maka kalau nggak ada sedekah lain, sering-sering begitu. Sedekah aja. Ini ibadah. Bekas ibadah itu mandi junub, basah rambut, malu, maka hana pucap anak-anak bujang, anak lajang, muda-mudi berpeluk-pelukan di atas kenderaan, dosa, tapi mereka tergerihing-gerihing di kenderaan, bahagia. Makanya yang sudah berkeluarga, yang berjunub, ketika mandi jangan lap rambut, biarlah basah rambut, datang ke warung kopi haya-haya Mbah Su'um jomblo, kita provokasi pada jomblo, nyomaleh anak pucap dah haya-haya liku ayan basah dan nego yang ke berkelam, supaya para jomblo itu termotivasi, enggak perlu malu. Maka Nabi keluar kembali untuk salat, wal ma'u yataqattaru min ra'sih, dan air itu masih menetes dari rambut beliau. Ini keteladanan. Maka enggak perlu malu bahwa kita berjunub, sebab itu adalah proses yang normal dalam agama. Tapi malu pada hal-hal yang tidak perlu, dan tidak malu untuk hal-hal yang seharusnya kita malu untuk maksiat. Maka na'udzubillah, itu yang seharusnya kita lakukan. Maka sekarang kemaksiatan di Aceh itu merajalela karena orang-orang yang benar malu dan orang yang salah bangga. Maka coba kita yang sudah berkeluarga, suami istri ini, datang ke tempat-tempat wisata, duduk di depan orang yang sedang bermesra-mesraan, yang belum sah tadi, yang baru berencana berkeluarga. Hidup cewek iblihnya dua, duduk dan nyulik ke keluarga. Banak mit, puduk pisang wak tenan. Dah keling dengan kiban kaluh ni. Duduk pisang. Supaya fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah kembali dikuasai manfaatnya oleh orang-orang yang berhak, yang sudah berkeluarga, bukan yang baru berencana berkeluarga. Dulu sudah saya sampaikan di balai kota ketika rezim yang sebelumnya, sebab di negeri ini beda rezim, beda ustaz ya ada mah ya pikir. Saya sampaikan, kenapa tidak tempat-tempat maksiat itu dinas pendidikan kerahkan murid-murid di sekolah SD, SMP untuk belajar berkelompok di taman-taman hiburan tersebut. Fasilitasi, beri penerangan, bai mineral kenan, peduk, supaya orang-orang yang bermaksiat tidak punya tempat di negeri ini. Tapi kita yang baik-baik mengalah. Maka tiga gol seperti subuh benau. Iblang padang dah buat seperti subuh. Main ke subuh ni awalnya. Berarti seperti dakwah, subuh maghrib keliling, maling. Nah, ini.
Ini anda bagat. Lagi izin Bapang Dam kami mau salat maghrib berjamaah di sini untuk mengantisipasi kemaksiatan. Jadi imbangi tempat-tempat yang buruk dengan kebaikan. Kalau masjid di sini kita salat berjamaah, jangan orang cewek, no? Maka perlu keseimbangan tersebut.